kita dapat berkumpul di Masjid Atin yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang baik ini saya mewakili keluarga besar Bapak Haji Muhammad Soeharto. Di sini ada kakak saya, Mbak Tutut. Ada adik saya, Tommy Soeharto. Mana Tommy-nya? Tommy minta berdiri. Kemudian ada adik saya juga, Mami, tapi mungkin dia sedang ngumpet karena sibuk ngurusin yang lain-lainnya. Ada juga kakak ipar saya, Mbak Elsye, di sini istrinya Mas Sigit. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami. Di sini juga ada tamu-tamu kehormatan kami. Ada bapaknya anak saya, Pak Prabowo Subianto. Berdiri, nah. Ada Pak Anies Baswedan. Kemudian banyak lagi para habaib dan tamu-tamu terhormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka merayakan memperingati 51 tahun diterbitkannya surat perintah 11 Maret. Dengan melaksanakan dzikir, sholawat dan doa untuk negeri tercinta Indonesia. Agar negeri kita dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Tercipta kedamaian dan kestabilan. Sehingga kita bisa membangun untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila. Hadirin yang saya muliakan, diterbitkannya surat perintah 11 Maret tahun 1966, 51 tahun yang lalu adalah merupakan tonggak sejarah dimulainya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto. Selama lebih dari 32 tahun beliau memberikan dharma baktinya, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun negeri, bangsa dan rakyat yang sangat beliau cintai. Dengan menggunakan strategi trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Berbagai pembangunan di segala bidang dilaksanakan, terutama di bidang pertanian, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan dari pembangunan sampai-sampai mendapat penghargaan dari lembaga-lembaga internasional. Di antaranya tahun 1986 mendapat penghargaan dari FAO, karena keberhasilan dalam swasembada beras. Kemudian tahun 1989 mendapatkan penghargaan dari PBB karena kesuksesan Indonesia dalam program keluarga berencana. Begitu banyak keberhasilan yang dicapai oleh Orde Baru yang dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kita sudah bersiap-siap untuk tinggal landas, namun krisis keuangan yang melanda Asia Tenggara di tahun 1997 berimbas juga kepada negara kita, sehingga kita crash di ujung landasan. Kita dilanda krisis ekonomi dan krisis multidimensional yang akhirnya membawa Presiden Soeharto mengambil keputusan untuk berhenti sebagai presiden. Saya masih ingat satu malam sebelum Pak Harto memutuskan untuk lengser, beliau memanggil kami putra-putrinya, mengatakan bahwa besok saya akan berhenti sebagai presiden. Lalu salah seorang dari kami menanyakan, apakah Bapak sudah yakin dengan apa yang Bapak putuskan?
Beliau hanya mengatakan bahwa sejarah akan membuktikan apa yang Bapak dan Ibumu telah buat untuk bangsa ini. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Bahkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya makin jauh. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, bahwa demokrasi kita sudah kebablasan. Tidak ada lagi demokrasi terpimpin yang selalu didengung-dengungkan oleh Bung Karno. Tidak ada lagi demokrasi Pancasila yang didengung-dengungkan oleh Pak Harto. Yang ada hanyalah demokrasi liberal, di mana setiap orang bisa berkata dan berbuat seenaknya tanpa mengindahkan norma-norma ketimuran yang kita miliki. Perubahan keadaan suasana yang tidak nyaman dan menimbulkan ketidaknyamanan di berbagai tempat ini. Kita sering mendengar orang mengatakan enak zaman Pak Harto. Aman, gampang cari makan, dan gampang cari kerja. Akhirnya saya berpikir bahwa mungkin ini yang dikatakan oleh Bapak sebelum beliau lengser, bahwa sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk bangsa ini. Begitu banyak rakyat yang merindukan dan mendoakan Pak Harto. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita melanjutkan perjuangan beliau untuk membangun dan mensejahterakan bangsa ini. Kita kembalikan ke relnya demokrasi yang kebablasan itu, seraya berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan lahir batin dalam menghadapi segala cobaannya, dijauhkan dari malapetaka dan bencana, dan segera diangkat dari kemiskinan dan kebodohan. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar Haji Muhammad Soeharto mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya atas doa-doa yang dipanjatkan untuk almarhum Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto. Semoga langkah Bapak-Bapak Ibu sekalian sampai ke tempat ini dan doa-doa yang dipanjatkan menjadi amal ibadah yang mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa membimbing dan ridhoi langkah kita dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.